Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda masih bersama dengan saya dalam acara Opini. Obrolan pagi ini masih dengan Raina, dengan tema kita yaitu haruskah perempuan multi talenta. Nah, kalau dari tema kita kan haruskah perempuan ini multi talenta, ini sudah menggambarkan ya kalau Raina pun mampu menjadi multi talenta kan, dengan beberapa pekerjaan yang sudah ia lakukan bahkan sebelum wisuda ya, pada saat berkuliah. Nah, ini Raina kan ada juga backgroundnya sebagai atlet catur ya. Selain Mua tadi ya. Tapi kalau Mua tadi itu memang karena tuntutan, karena keterpaksaan, atau setelah itu malah jadi hobi untuk menghasilkan tentunya kebutuhan kita ya gitu. Kebetulan karena bisa dan selalu berlatih, akhirnya kayak adik-adik di kosan itu bilang, "Kak, mau nggak make upin kami untuk pas foto ijazah?" Boleh, kita coba gitu. Pas dilihat kok keren banget, bagus Kak, coba langsung aja buka MUA katanya kan. Kakak belum ikut privat deh, nggak apa-apa katanya, nanti kalau udah ada uang baru ikut privat. Oke, dicoba, ternyata dapat lagi uang, pundi-pundi uang gitu dari itu. Ya kayak gitu Kak. Iya, jadi itu juga membantu dari perkuliahan kamu ya kan ya, untuk uang saku lah ya. Kita nggak perlu lagi minta sama orang tua gitu kan. Tapi kalau dari atlet catur sendiri itu awalnya karena belajar dari orang tua atau juga dari teman atau gimana tuh? Awalnya dari ini, keluarga. Papa ternyata adalah sosok atlet catur sesungguhnya, tapi dia diam saja gitu lah. Jadi ketika papa tuh tipe orang yang ketika dia tahu anaknya udah punya suatu keunggulan, baru dia kayak mau mengajari gitu ya, mensupport gitu. Jadi waktu itu diajari dari tetangga, kayak ini ada papan catur kayu gitu, nggak ngerti, tapi taunya kayak pion ini satu langkah, dua langkah. Pada saat kapan tuh? Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah diajari catur. Terus akhirnya gara-gara sering nangis, ya namanya abang ya, pasti maunya menang terus main catur, yang rajanya harusnya cuma satu langkah, walaupun bebas kemana dia bisa 10 langkah kemana, yang penting dia harus menang. Jadi Raina ngadu sama papa kan. Tapi pada saat itu emangnya Raina udah mengerti catur? Karena udah Raina tipe orang yang sekali diajari langsung nangkap. Mudah menangkap sesuatu yang baru gitu ya. Jadi setelah Raina tahu, oh ini jalan kuda ini L, jalan peluncur ini serong atau miring, jalannya perdana menteri, raja kayak gini. Terus udah tahu nangkap, tapi karena kelihatan kayak kok kalah terus sama abang, seolah-olah dia buat peraturan baru. Akhirnya ngadu lah, namanya anak-anak di zaman SD, ngadu ke orang tua, ke papa. Baru papa yang kayak, oh ikut tidak benar lagi kan, namanya abang dong ngajarinya lah, udah main-main nih adeknya. Dan di saat itu baru papa ngomong, udah papa ajari. Ternyata papa emang atlet catur, emang udah tingkat Pekanbaru, Sumatera Barat, yang kayak papa tuh cuma seorang anak muda yang pergi kemana-mana bisa main catur dan diajak oleh pejabat-pejabat di lingkungan papa. Dulu SMA Negeri 1 Pekanbaru. Jadi di lingkungan papa tuh yang kayak pejabat, kalau di Bengkulu SMA Negeri 5. Nah, papa di Pekanbaru tuh SMA Negeri 1. Jadi ketua kepala PLN apa yang kayak pegawai itu semua itu nantang papa, tapi kalah sama papa. Di usia papa masih SMP dan SMA. Kalah sama orang yang lebih tua ya. Jadi makanya kalah sama yang lebih muda. Jadi makanya ketika karena papa tidak adanya dana atau support dari orang tua, kan kita butuh support ya Kak. Kita mau menjadi atlet tingkat nasional, itu support dari orang tuanya harus ada loh Kak. Iya. Apalagi kita mau mencari pelatih. Nah, kebetulan lah saat itu papa menyadari dirinya, karena di catur ini Kak, kalau kita udah tingkat tinggi, dia pakai waktu. Jadi kita main 5 menit itu ada durasinya ya. Jadi di catur itu emang harus cepat Kak. Jadi Raina belajar hidup itu dari catur dan dari debat. Kenapa Raina bisa jadi atlet catur? Raina menyusun strategi perang. Ketika Raina menjadi debat, Raina menjadi seorang debator, best speaker gitu. Apalagi Raina pembicara ketiga, jadi membantah tapi memberikan argumen yang dari pembicara 1 dan 2. Jadi benar-benar kayak di debat itu emang pembicara ketiga inti dari semuanya. Kalau kita emang menang, makanya waktu itu alhamdulillah sering jadi best speaker gitu. Setelah itu di catur pun Raina juara 1 terus gitu di tingkat untuk kota Bengkulu ya gitu.
setelah itu Waktu ada lomba dapat pada saat itu ya. kalau udah di SMA 5 udah itu nggak ada tandingan Raina untuk catur untuk kayak gitu tuh emang. Tapi Raina prestasinya udah sampai mana nih caturnya? Kalau catur selalu juara 2 tingkat Kota Bengkulu. Nggak tahu kenapa Kak, maksudnya nggak pernah juara 1. Mungkin karena Tuhan menakdirkan kalau Raina juara 1 mungkin Raina tidak akan melanjutkan kuliah di UNAN atau kedokteran. Fokusnya ke catur aja gitu ya. Dan papa nggak mau punya anak yang fokusnya ke olahraga. Dan sekarang kita ketahui ya kalau pemerintahan atau organisasi-organisasi olahraga itu banyak terbengkalai lah Kak. Jadi atletnya nih ada tapi kayak ya jadinya nggak bisa, kayak dia udah anaknya udah baik tapi gara-gara nggak disupport sama pemerintah ya udahlah. Jadi atlet catur itu kan maju lagi pas ada podcastnya Deddy Corbuzier. Ya Grandmaster itu kan. Oke, jadi sebenarnya dari orang tua sendiri nggak support untuk menjadi atlet catur ya. Makanya kalau misalnya dari orang tua pengennya kedokteran gitu kan si Raina ini ya. Pengen awalnya Raina yang pengen kedokteran, tapi karena orang tua support banget. Jadi orang tua ngasih saran, nah kalau serius sama catur takutnya nggak fokus lagi di SMA 5 tahu saingannya kan anak-anak pintar gitu lah. Iyalah, tapi Raina diam-diam, Raina orang tipenya keras kepala ya Kak. Jadi diam-diamnya tapi masih melakukan gitu. akhirnya Raina pergi diajak sama pelatih dari SMP Negeri 2. Ada namanya bapak siapa tuh, udah almarhum lah bapak itu. Dia ajak Raina ke gelanggang catur di kebun keran itu, di belakang itu gelanggang catur tuh Kak. Datang Raina ke sana sama teman Raina namanya Abed Nego Harsyulan Girsang dengan pakaian batik Semanli, terus dihina-hina gara-gara teman Raina yang cowok ini emang waktu itu baru-baru awal main catur. Raina Jadi masih kalah gitu ya. Dan dihina-hina sama bapak-bapak itu. Oke, Raina bilang kayaknya emang harus aku nih yang turun tangan nih. Queen-nya harus turun nih, queen-nya. Terus pas Raina turun emang diremehkan ya kayak gitulah orang tua kan, kayak anak kecil diremehkan. Ketika bermain dengan Raina tenang aja kayak karena di catur itu kami diajari untuk banyak pembukaan negara Sisilia, pembukaan negara India, negara Perancis, negara Indonesia aja nggak ada. Jadi udah di kayak gitu, makanya Raina kayak udah basic Raina itu udah ada di catur. Makanya pas Raina dihina kayak gitu, Raina buktikan aja. Raina lihat, oke, kalau bahasa Bengkulunya, oh kau cek itu ya kawan nambo, woi malu kan namanya seorang lanang laki-laki dipermalukan. Kayak Raina sebagai perempuan main, bapak itu karena sombong dia lupa, jadi benteng Raina tinggal kayak gini terkunci lah rajanya. Akhirnya menang lah ya, Raina menang, dia kalah dan dia malu-malunya dan dia ngucapi di situ, dia memuji kalau Raina tuh atlet catur perempuan yang bagus banget gitu. Iya, potensi betul, Raina betul. tuh bagus untuk di tingkat provinsi. Iya, orang tua aja bilang kayak gitu ya. Tapi udah sampai ke tingkat nasional nggak sih lombanya? Disarankan untuk tidak. Tapi di tingkat universitas adalah diam-diam lagi nih Kak, ikut lagi kayak. Tapi orang tua nggak tahu pada saat itu. Nggak tahu, tapi intinya orang tua nggak boleh ngelarang, kayak harus fokus nak. Kalau udah tanggung jawab pendidikan apalagi UNAN itu nggak main-main, haruslah 4 tahun tamat gitu kan. Berarti mau nggak mau 4 tahun tamat dengan pekerjaan yang banyak tadi ya, harus bisa atur waktu tentunya ya. Pasti ya, manajemen waktu, manajemen keuangan ya semuanya lah Kak. Manajemen lah ya, POAC gitu lah, perencanaannya, controllingnya, organisasinya, sama pengawasannya, semuanya lah. Tapi emang Raina ini tipikal orang yang memang suka kesibukan sama diri sendiri, atau ada kan orang yang memang introvert banget ya? Raina tapi mereka extrovert. pintar gitu. Extrovertnya. Raina Extrovertnya banget. Ya pecicilan selengean lah. Makanya pengalamannya ada haters itu tadi ya. Iya, mungkin karena nggak senang ya, iri dengki. Jadi Raina semuanya bisa. Akhirnya di tingkat UNAN Raina ikut lagi nih catur. Sampai Raina tuh terkenal gak di tingkat kalangan ada PKM namanya, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Raina sehari-hari di sana aja. Jadi kayak Raina tuh pengen banget waktu itu ikut kesenian. Raina belajar gitar, nyanyi. Tapi karena Banyak banget hobinya ya tadi, Iya, mual, iya, catur, bisa semua. semuanya bisa ya. Raina main ke poskonya Menwa, resimen mahasiswa ya. Terus Raina di catur juga. Jadi senior tuh dekat semua sama Raina gitu. Jadi kayak ya udah santai aja. Raina kalau dekat sama cowok selagi itu teman udah nggak apa-apa. Kadang mereka di samping Raina duduk, yang penting main catur. Kita profesional karena ketika Raina lihat, oke, kalau untuk lawan cowok itu lumayan ya otak cowok gitu nah. Tapi ketika Raina lawan sama cewek itu Raina merasa kayak hanya perempuan-perempuan tertentu yang berarti emang dia udah ada bakatnya ya dari kecil dan dilatih terus. Dan Raina jarang menemui orang-orang seperti itu kalau udah tingkat O2SN provinsi atau nasional, baru Raina menemui yang namanya setara pemikirannya sama Raina. Nah, pas di tingkat kampus ini
jarang Rena lihat perempuannya. Jadi emang sama senior cowok aja. Banyak kan cowok gitu ya. Jadi pas ada lomba di Fakultas Pertanian ini, aduh, lawan lagi senior Kak, cewek. Ada namanya Kak Mila tuh. Itu hebat sih Kakak tuh. Tapi karena kita takut ya Kak posisinya. Kalah lagi, tapi setelah itu Reina tantang lagi, menang lagi Padahal Reina. kan si Reina ini kan sebenarnya sudah sering lomba ya, tapi masih aja ada rasa grogi kalau misalnya ketemu sama kakak tingkat kita gitu kan. Karena beda umur. Makanya Reina belajar ketika Reina melihat lah catur tingkat dunia itu, mau kadang dia anak kecil atau apa, nggak usah mikir lihat orangnya tuh kulitnya putih, negro apa itu. Kalau udah Grandmaster catur ya seperti yang di podcast Dedi itu kan, mereka emang bener-bener bermainnya udah antar negara. Iya. Jadi entah lawan Bukan kita, lagi nasional ya, tapi internasional itu. dan berkutik dengan waktu ya Kak. Ada timingnya, nggak bisa yang kayak 30 menit 1 jam itu nggak. Makanya Reina waktu itu udah di tingkat cepat yang 5 menit nih. Udah berarti otak kita nih, kawan cuma tahu strategi satu langkah, kita udah sampai habis strateginya itu kita udah tahu. Jadi teman berpikir 1 langkah untuk kerjakan ini, Reina udah 5 langkah setelah itu udah Reina di otak Reina. Makanya kayak Reina diajarin sama papa benar-benar kalau mencintai suatu profesi emang serius, tapi sayangnya karena saat itu olahraga agak gimana gitu, takutnya nggak akan dipakai ilmu itu suatu saat nanti. Makanya papa bilang kubur catur itu. Tapi yaudah sekarang jadi hanya hobi Reina aja. Tapi Reina tetap pengen membuka kelas catur untuk anak-anak Kota Bengkulu. Dan nantinya akan membuka kelas catur. Dan juga tadi ada kelas apa? Public speaking juga ya? Iya, public speaking, kelas MUA. Tapi Reina sebagai promotor pas SMA 5, dan teman Reina Abednego Haris Yulan Girsang sebagai kami yang membuat proposal untuk adanya ekstrakurikuler catur. Di tahun kami itu pertama ada, dan langsung dibelikan, pihak sekolah merespon karena emang Reina udah membanggakan pihak SMA 5. Mereka langsung beli 30 catur besar-besar. Sama kayak udah berarti alhamdulillah secara positif tidak lah. langsung bisa membuka ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya, karena prestasinya dari Reina. Baik, nanti akan kita bahas kembali ya Reina ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini di TVRI Bengkulu, obrolan pagi ini.